Ibu Neriana dulu. Siap. Terima kasih, Pastor Paul. Salam, Pastor Paul, buat saudaraku yang sangat. Marilah kita semua membaca firman Tuhan dari Ulangan 7 ayat 1 sampai 30. Demikian bunyinya. Persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi, para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi. Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Netanel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya, dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netanel bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan
2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Shedeur. Demikian, Pastor. Baik, saya lanjutkan bacaan firman Tuhan dari 31 sampai 60. Demikian. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 shikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisur bin Shedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zuri Siadai, persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 shikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zuri Siadai. Pada hari ke-6 pemimpin Bani Gad, Elisha bin Rihuel, persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 shikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk orang sajian, untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisyafas bin Rehuel. Pada hari ke-7 pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud, persembahannya ialah 1 pinggang perak 130 shikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman air dari perak 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8 pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedasur, persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 shikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Pada hari ke-9 pemimpin Bani Benyamin, Abidin bin Gideoni. Demikian bacaan firman Tuhan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 shikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran.
seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan Ahiezer bin Amisyaddai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyaddai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asyir Pagiel bin Okran, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali Ahira bin Enan, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, nah, untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentabisan Mesbah. Pada hari Mesbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, dan 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, dan 12 ekor domba berumur setahun. Dengan korban sajiannya juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentabisan Mesbah. Sesudah Mesbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Baik, mari kita baca Yohanes 2 mulai ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis,
cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan dengan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ibu Ana akan membacanya, silakan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang selalu tinggal di dalam kasih-Nya dengan selalu mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, dan bermarturia. Haleluya. Dan hari ini kita membaca tentang pentahbisan dan penyucian, pengudusan ya. Ditahbiskan ya, karena mau dipakai pertama kali, digunakan pertama kali, dan kemudian dikuduskan, dikuduskan dengan darah lembu, domba. Nah, itu di zaman perjanjian lama. Namun firman Tuhan berkata bahwa nggak bisa dengan korban binatang saja, harus dengan manusia, darah manusia yang tak bercacat celah, karena itulah bagian dari penebusan manusia atas dosa-dosanya, ya, termasuk di dalam penyucian. Nah, di dalam era perjanjian baru, kitalah bait sucinya, ya. Kita adalah bait sucinya. Nah, ketika pertama kali kita ditahbiskan dengan darah anak domba. Nah, Yesuslah yang menjadi transisi zaman perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Makanya kalau kita baca di dalam Yohanes 2 itu tadi, Yesus berkata, rombak bait saya, rubuhkan bait suci ini. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan dia benar-benar membangun bait sucinya, yaitu kita. Ya, tadi selama kita penginjilan di Den Haag tadi, ya, selalu orang tanya, gereja kalian di mana? Banyak yang nanya tadi ya, gereja kalian di mana? Entah berapa banyak saja tuh, gereja kalian di mana? Kitalah gereja, ya. Makanya banyak pendeta-pendeta takut, saya tuh mau bikin gereja. Loh, kok saya bikin gereja? Yesus yang membangun gerejanya. Ya, kita membangun organisasi gereja. Yesus membangun organisme tubuh Kristus. Ya, dalam sel-sel tubuh kita, ya, ada sel-selnya kan, organisme itu sel-sel yang hidup. Tetapi gereja membangun organisasinya dengan komsel-komsel. Ironik sekali ya, udah gitu komsel-komsel disuruh iuran lagi. Ya, iuran komsel ya, nanti masuk neraka. Enggak ya, perpuluhan ya yang masuk neraka nanti. Kalau nggak bayar iuran komsel nggak masuk neraka, cuman nggak dikasih jatah. Ini saja makan malam.
Ya bercanda ya. Belum pernah ketemu ya yang begitu. Kalau ada ya kelewatan. Terlalu kau Ani. Sungguh terlalu. Tapi belum ya, belum sampai kejadian begitu. Kalau ada, lapor sama Nabi ke-26, nanti saya kutuk jadi kodok dalam tempurung. Nah, saudara, dalam pentabisan bait suci ini, ya, yang di dalam era perjanjian lama, baik kemah suci yang Musa maupun bait Salomo, ya, itu semua dengan pertumpahan darah binatang, ya. Tapi kalau Anda lihat di dalam setiap sejarah dunia, ya, semua bangsa di dunia dibayar dengan darah putra-putrinya. Ya, semua. Tidak ada bangsa di dunia yang tidak dibayar dengan darah putra-putrinya. Serem, saudara. Itulah hukum dunia ini. Itulah hukum alam roh. Ditagih. Siapa yang nagih? Iblis. Menagihnya. Neraka menagihnya. Ya. Dunia orang mati menagihnya. Selalu harus ada pertukaran. Wah, serem, saudaraku, namanya pertukaran ini, saudaraku. Ya, makanya hati-hati. Jangan membangun bisnis kita dari darah orang lain. Jangan membangun hidup kita, ya, kebahagiaan kita di atas darah orang lain. Ya, tadi siang kita penginjilan temanya tentang cinta, lah agape cinta. Banyak orang mengaku mencintai, banyak orang mengaku saya akan menghadirkan damai di dunia ini, tetapi dengan perang macam Taliban itu di Afghanistan. Kami akan ciptakan, hari-hari ini lagi viral tuh ya, video khilafah itu ya. Nanti kalau khilafah berduri ada damai, nanti ada ya. Ya, nanti dengan mengorbankan darah orang-orang. Ya kan, viral ini kan, jadi viralin berapa banyak video tuh. Apa salahnya kalau ada khilafah? Nanti akan ada damai nanti. Kalau ada khilafah nanti agama-agama semua diberi iya. Agama boleh beribadah, tapi nggak boleh bikin rumah ibadah. Anda boleh beragama apa saja, memang nggak ada salahnya. Nah, itu di Arab itu orang Kristen tetap boleh Kristen, tetapi kalau orang Islam mau pindah dari orang Kristen digantung. Orang Kristen boleh beribadah di gerejanya, dibikinkan. Nah, bukan gereja, tapi ya baru ada gereja itu kemarin itu ya, si Paus Francis bikin gereja baru ada itu. Nah, di Iran boleh orang Kristen beribadah. Tapi kalau ada orang Persia atau orang warga asli pribumi kan Persia atau orang-orang apa sukunya lupa lagi, orang Persia dan orang Kurdis ya, dua suku terbesar orang Afghanistan asli. Kalau Anda matanya sipit kayak saya datang sana ibadah Kristen, saya Kristen, oh boleh, enggak apa-apa. Ibadah, oh boleh, kami itu menghormati semua agama. Begitu nanti ada orang Persia atau orang Islam pindah jadi Kristen, itu nanti dia di penjara, keluarganya dimiskinkan. Bagus kalau keluar dari penjara hidup. Itu yang terjadi ya. Itu terjadi di khilafah. Itu yang namanya pelindungan hak kepada kaum kafir. Kaum kafir akan dibiarkan, iya. Anda percaya nggak di Indonesia saya diuber-uber kok? Ya kan? Ya Walon itu ditangkap gara-gara saya teriak-teriak. Kalau nggak teriak-teriak nggak bakal ditangkap. Ya mereka malu kan, mau nangkepin kaca masa nih ada boleh ketangkep, Paul di buron, semua masa nggak ada ditangkap orang ini. Nah itu yang terjadi dalam negara khilafah. Nah itulah yang namanya membangun damai, membangun cinta di atas darah orang lain. Ya, hati-hati. Tapi di dalam bisnis kita sekuler kita sama. Gereja pun banyak dibangun di atas darah. Dalam arti apa? Ya itu harusnya yang buat ngasih makan orang tuanya. Orang tua nanti yang penting kasih buat Tuhan dulu. Iya kan? Katanya Pak Pendetanya beli Daytona. Ya kan? Oh ini minyak urapan cap banteng. Ini yang disucikan, diurapi, akan berkuasa menyembuhkanmu. Tadi sore ada yang nanya juga ya, tentang perjamuan suci itu. Oh ini perjamuan sucinya harusnya merek cap mahkota. Kalau tidak cap mahkota, tidak ada urapan lah basikara batatapaka. Gitu ya. Oh hati-hati. Dan itulah bisnis di dalam gereja. Ya. Dan itulah
perdagangan, jual beli. Dulu kenapa sih ada orang jual beli di bait suci zaman Yesus? Karena orang-orang Israel ini kadang-kadang ya kelewatan ya, orang-orang Yahudinya ini, bahwa domba kan, kalau domba Paskah mau, itu kan hari raya Paskah, domba mau disembelih ya, itu tuh tidak boleh ada korengnya, tidak boleh ada kutunya, tidak boleh ada ulatnya di kupingnya itu ya, dan itu harus bersih ya. Tetapi kan ada orang, namanya orang kan pikiran sendiri-sendiri. Coba Anda bayangin zaman kuno begitu, standarifikasinya apa, ya kan? Semua orang punya standar sendiri-sendiri, walaupun sudah dikasih tahu nggak boleh ada ini, nggak boleh ada caplaknya, nggak boleh apanya begitu kan. Nah, terus dibawa masuk, ini mau disembelih. Terus emang lama-lama jengkel juga, aduh, betul amat ini dengerin orang-orang Israel ini. Udah deh, para pebisnis dia meluar ding 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 ding, duit. Terus dia bikin, oke, saya siapkan dombanya, kamu bayar. Tentu kalau ini domba istimewa, harganya lebih mahal, ya kan? Nah di situ, nah orang kan persembahannya kan macam-macam sesuai dengan kemampuannya kan, merpati, burung tekukur, atau domba, atau lembu. Itu semua. Terus ada namanya meja penukar uang ya, penukar uang itu. Wah, saya mau ngasih persembahan, masa persembahannya saya nggak bawa apa-apa nih, cuman bawa emas batangan misalnya. Saya cuman mau kasih 1 sikal perak, nah masih tukar uang. Tukar uang nanti dikasih persenan gitu ya, kasih bunga seperti begitu ya. Nah itu terjadi di dalam rumah Tuhan ya. Saya pernah ingat sekali suatu ketika ada orang khotbah, di mimbarnya itu ada mesin edisi bank gitu ya, mesin edisi itu mesin uang gitu ya, yang kayak buat gestun itu ya, sektuna itu ya. Nah, itu ada tuh. Saya sampai ketawa ngekek-ngekek gitu ya. Itu luar biasa sekali Pak Pendeta. Tidak akan luput sedikit pun pokoknya. Jadi kalau misalnya, aduh Pak Pendeta, ini Pak Pendeta khotbah, saudara-saudara Anda ingin diberkati, Anda ingin keluarga Anda dipulihkan, saudara-saudara berikan terbaik buat Tuhan Yesus, haleluya, tepuk tangan semua. Terus saya, Pak Pendeta, saya nggak bawa uang, gimana? Saya ingin berikan terbaik. Berapa? Wah, 100 juta Pak Pendeta, bawa uang gimana? Tenang saudara, putuskan sekarang juga sebelum pintu surga ditutup. Sekarang juga. Wah, setiap ini ATM-nya nih. Gesek sekarang, disodorin sekarang satu digesek. Dalam kondisi emosi tuh, sampai rumah, tuh piung 100 juta gua kasih ke gereja tadi. Lupa tadi belum makan. Nah, dalam kondisi emosi memberikannya. Padahal Paulus bilang, berikannya dengan sukarela. Kondisi emosional itu dalam kondisi terhipnotis. Makanya kalau Anda lihat di gereja-gereja besar, ketika terjadi pengerahan itu tadi ya, itu nanti bisa nanti ada KTP-nya orang, ada gantungan kunci, ada segala macam. Pokoknya mereka emosional semua, apa yang ada, berikan yang terbaik. Devinya terbaik itu apa yang ada, yang dia bawa saat itu. Makanya pesan saya, kalau ke gereja, kalau Anda pergi ke gedung gereja, jangan bawa uang banyak, jangan bawa perhiasan, jangan bawa ini. Bawalah tadi ya, yang sederhana saja. Kalau terbaik yang Anda bawa saat ini, ya Anda kasih yang terbaik Anda. Hati-hati sampai jangan sampai nanti Anda cincin kawin masukin ke dalam apa segala macam. Ini saya masih belum ini ya, nanti masih belum kurus. Ini target saya. Saya tadi perutnya buncit terus sampai aduh, kok perutku buncit kamu enggak bilang. Aduh, tahuan perutku buncit ini kayak Gilbert. Aduh, gawat ini, ketahuan sama jemaat ini perut saya buncit. Nanti kalau udah kurus nanti baru kita pakai lagi. Aduh, tapi bukan bukan dipersembahkan ke gereja. Jadi hati-hati, nanti baik kalau semua Anda kalap semua, taruh masukin semua. Hati-hati, jangan mempersembahkan dengan emosional. Ketika Anda mempersembahkan korban, tolong Pak Erben jangan cerita-cerita itu keluar soalnya itu di video kelihatan buncitnya. Jangan emosional ya saat Anda mempersembahkan, nggak boleh. Saat Anda kolektor ke Yayasan Damaris, ya, nah, saya kasih dulu, biar jangan lupa. Saat Anda mau kasih kolektor ke Yayasan Damaris juga jangan emosional. Wah, Paul yang ganteng, suara kenabian, terdengar mendayu, saya kasih 1 miliar. Jangan. Anda pikirkan dulu, tenang. Rundingan sama istri, ngomong-ngomong sama orang tua. Ini kita punya rumah 1 nih, nganggur ini.
gimana nih kita jual saja ya, kasih ke Yayasan Damaris ya. Ini rumahnya, harganya berapa Pak rumahnya sekarang? 6 miliar. Waduh jangan Pak, jangan, kita mau semakin terbaik buat Tuhan. Ya, gimana? Nah, ngomong dulu, dipertimbangkan, didoakan, gitu ya. Jangan emosional, tapi kasih yang terbaik tetap ya. Kasih yang terbaik, Anda tidak diberkati, pasti diberkati. Cuman Anda harus tenang. Oh ini buat orang tua harus dipelihara, anak-anak harus sekolah. Ini uang sekolahnya anak dimasukkan semua, anak gila-gila, wah ngosek di rumah nangis. Papa itu uang sekolahku, Papa. Oh, jangan sampai uang sekolah anakmu buat persembahan kasih ke gereja, anakmu akhirnya tidak bisa sekolah. Dengan iman tidak harus sekolah akan berhasil. Sementara pendetanya akhirnya pakai jam tangan Rolex ke Daytona. Jangan sampai saudara. Jangan sampai terjadi begitu. Tapi itu yang terjadi dalam gereja-gereja sekarang. Kamu heran, hari ini orang datang sama kamu ceritanya selalu, ya orang tidak kenal pun ada ceritanya bisnis dalam gereja. Dan itulah sebabnya banyak orang-orang akhirnya tidak ke gereja. Karena gereja tidak berkuasa ternyata. Dengan semua persembahan-persembahan yang mereka sudah berikan, ternyata nggak berdampak apa-apa. Kenapa? Karena itulah ilusi. Itulah ilusi Tuhan. Nah, sayang sekali. Dan itu Tuhan Yesus marah sekali. Ya, tidak tahukah kamu bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Nah, sarang penyamun. Saat pendeta isisan, saat jemaat, majelisnya semua penyamun semua. Akhirnya apa? Mereka bisnis di dalam gereja. Ada lihat ya, setiap kali ada proyek di gereja dibisniskan selalu. Ya kan? Saya pernah dengar suatu ketika ada pengumpulan dana untuk sebuah pelayanan misi gitu ya. 3 miliar, kumpul sampai 3 miliar, yang digunakan 1 miliar, yang 2 miliarnya raib entah kemana. Pokoknya semua itu. Dan masalahnya gereja itu jarang yang lapor-lapor ke polisi, kecuali kemarin kasusnya pendeta yang di Singapura itu ya sama di Korea itu benar-benar dijeblosin ke penjara ya sama jemaatnya. Itulah sebabnya saya nggak mau nama saya ada di dalam yayasan ya. Karena godaannya itu besar sekali. Dan itu menjaga hati saya tetap murni. Jadi Anda jangan takut, uang itu di yayasan bukan atas nama saya, tidak ada nama saya di dalam yayasan, supaya uang itu benar-benar terpelihara, dan itu untuk Tuhan, bukan untuk bisnis. Ya, tidak ada satupun di dalam anggota yayasan, di dalam akta itu yang boleh berbisnis. Nah, masalahnya, diaken-diakennya boleh nggak mendapat keuntungan? Boleh mendapat keuntungan, karena mereka juga kan harus bekerja, ketika mereka bekerja butuh bensin, butuh apa, dan mereka ada yang memang mata pencahariannya dari itu. Namun hati-hati, jangan sampai Anda serakah atau iri-irinan karena uang ini kan uangnya kan coba dari mana? Nah, itu yang namanya uang panas. Ya, kalap langsung begitu lihat duit. Ini satunya banyak, semua berusaha untuk menghabiskan uang dari kuras. Dengan mencoba semua memonopoli semuanya supaya dia mendapat keuntungan pribadi. Nah, itu hati-hati. Ingat, ini adalah uang dari Tuhan. Ini adalah uang dari Tuhan yang akan menjadi uang darah saat kita tidak menyalurkannya dengan benar atau kita memanipulasinya. Akan menjadi kutub. Kalau kita menyalurkannya dengan benar, dengan penuh rasa tanggung jawab, akan jadi berkat. Ya, itu hukumnya uang Tuhan. Itu seperti itu. Uang persembahan jemaat itu hukumnya seperti itu. Ya, karena itu hasil keringat, hasil darahnya anak-anaknya jemaat ini yang dipersembahkan. Kadang-kadang mereka mempersembahkan dari kekurangannya loh, bukan dari kelebihannya. Seringkali Anda pikir ngasih 100.000, 200.000, kadang-kadang gaji mereka cuma 1 juta loh, ngasihnya 200.000, 300.000. Kalau Anda penghasilannya sebulan 1 miliar, ngasih 1 juta ya kelewatan. Gitu ya. Nah, kemudian Yesus juga berkata, ya, rombak bait Allah ini dalam 3 hari. Karena itu adalah permulaan perjanjian baru. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan berbisnis dengan Tuhan. Hati-hati, jangan berbisnis dengan Tuhan. Sebab kita adalah bait Allah, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan kita telah dibeli, harganya lunas dibayar. Jangan sampai udah lunas dibayar dicicil lagi. Weh, ya hati-hati. Anda yang masih suka mencicil harga diri, nagih harga diri kepada sesamamu manusia,
ya, harga diri bro, ini prinsip bro. Silahkan. Ya, kalau saya sudah lunas dibayar, kalau Anda belum lunas dibayar, ya sakarepmu. Ya kan, nanti Anda cicil tuh sampai mati itu. Saya nggak mau ya, saya sudah kapok. Sudah kapok saya. Jadi jangan mau dicicil, intinya ya. Lunas dibayar harga diri itu. Dan jadikan tubuh kita Tuhan rumah doamu. Om David boleh nyanyi rumah doa.